Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan jurnal khusus dan jurnal umum di perusahaan dagang ya. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal khusus dan jurnal umum yang udah pernah sempat Ibu bahas kemarin, bentuk-bentuk jurnalnya, kita mau bahas dulu apa sih itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli dan menjual barang dagangan tanpa melakukan perubahan apapun. Nah, jadi dari pengertian ini kita bisa berpikir ya bahwa kalau misalkan sebuah perusahaan ada studi kasus, sebuah perusahaan ini membeli produk A gitu ya, kemudian dijual lagi, tetap produknya A gitu ya, dan tidak mengubah apapun itu terkait dengan produk A tersebut. Itu adalah perusahaan dagang. Kita bisa sebut sebagai perusahaan dagang. Contohnya, kalau misalkan dia membeli ada Pampers, susu, kemudian gula dan apapun itu, ya. Kemudian yang dijual lagi adalah sama dengan ketika perusahaan tersebut membeli, itu termasuknya ke perusahaan dagang. Nah, tapi berbeda dengan perusahaan manufacturing, ya. Kalau perusahaan manufacturing itu dia membeli bahan baku gitu ya, kemudian diolah terlebih dahulu ya, kemudian menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Nah, itu perbedaan prosesnya. Dari ada proses produksinya gitu ya. Itu namanya manufacturing firm. Nah, kalau ini adalah perusahaan dagang. Dalam proses pencatatan transaksi di perusahaan dagang, pada umumnya menggunakan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini yang kemarin Ibu sempat bahas, ada berbagai macam jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal penjualan atau sales journal, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan dengan secara kredit, gitu ya. Kalau misalkan kita tahu ada penjualan barang bisa tunai, bisa kredit. Nah, kalau untuk jurnal penjualan, ini untuk menampung semua pencatatan yang secara kredit saja, ya, yaitu penjualan yang menimbulkan hak tagihan kepada pelanggan. Nah, bentuk dari jurnal penjualan di sini, ini contohnya, ini contoh saja ya, jurnal khusus untuk buku jurnal khusus penjualan. Nah, ada tanggal, nomor bukti, debitur, ref, dan jumlah. Nah, tapi kita bisa kembangkan ini, ya, bisa kembangkan ini menjadi bentuk seperti di bawah ini. Bentar. Nah, oke. Nah, nanti kita bisa lihat di sini, ya. Seharusnya di dalam slide kalian itu sudah dipilah gitu ya, sudah dipilah antara posisi debit dan kredit. Jadi memang seharusnya ada kolom untuk yang bagian debit, ada kolom untuk bagian kredit. Nah, karena di sini masih menjadi satu gitu ya, di sini masih menjadi satu. Nah, kita bisa pilih ada kolom untuk tanggal, ada untuk nomor bukti transaksinya, ada nama pelanggannya atau customer name-nya, atau mungkin kolom deskripsi biasa disebut gitu. Nah, kemudian ada untuk debit, ya, ada untuk kredit. Nah, yang di debit kita bisa masukkan, karena ini terkait dengan penjualan barang dagang secara kredit, kita bisa masukkan piutang dagang. Ya kan? Nah, untuk di kredit yaitu ada penjualan dan serba-serbi jika ada transaksi terkait dengan penjualan secara kredit, namun bukan kedua daripada ini, piutang maupun penjualan gitu. Jadi bisa ditaruh ke serba-serbi. Dan ada ref. Nah, kemudian ref ini juga mungkin bisa nanti pindahin di sebelah sini juga boleh ya, di tengah-tengah sini boleh juga. Tapi it's okay kalau mau ditaruh di sebelah kiri.
Kemudian ada jurnal pembelian. Untuk jurnal pembelian, purchasing journal, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dengan syarat kredit, yaitu pembelian yang menimbulkan hutang kepada pemasoknya, serta pembelian kredit selain barang dagang. Nah, ini untuk transaksi terkait dengan pembelian-pembelian ya, tapi secara kredit. Jadi kalau ada pembelian-pembelian secara kredit, termasuk yang menimbulkan hutang tentunya, ini masuknya ke sini. Bentuk jurnal pembelian di sini ada tanggal, nomor bukti, keterangan, kemudian di bagian debit bisa kita masukkan akun pembelian dan serba-serbi. Jika ada akun lain ya selain dari pembelian dan utang dagang bisa taruh di situ. Kemudian kredit, utang dagang. Kemudian untuk jurnal penerimaan kas atau kas receipt journal, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan kas, baik dari debitur, bunga, sewa, penjualan tunai, dan lain-lain. Ya, jadi ini hanya untuk transaksi yang sifatnya tunai, bisa dari apapun, ya, bisa dari apapun, bentuk transaksinya macam-macam kalau untuk tunai. Nah, bentuk daripada jurnal penerimaan kas ini bisa kita masukkan kolomnya ada tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, ya, kas, di debit, ya, potongan penjualan, kreditnya ada piutang, penjualan, serba-serbi. Nah, ini kalau misalkan bukti penerimaan kas. Untuk jurnal pengeluaran kas selanjutnya. Nah, biasanya kalau bukti-bukti penerimaan kas masuk ke sini nih, ya, bukti-bukti penerimaan kas. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas, baik untuk membayar utang kepada pemasok, gaji pegawai, pembelian tunai, dan lain-lain yang terkait dengan kita mengeluarkan kas secara tunai. Kalau kita mengeluarkan kas secara tunai, masuk ke jurnal pengeluaran kas. Biasanya bukti transaksinya bukti kas keluar, gitu ya. Ini contoh kolomnya, ada tanggal, nomor bukti, keterangan, ref. Jika ada utang yang berkurang ya, masuk ke sini, utang dagang, dan serba-serbi. Kita masukkan serba-serbi boleh. Ya. Kalau misalkan ada akun lain terkait dengan utang selebihnya daripada utang dagang, bisa dimasukkan ke serba-serbi, tapi kalau terkait dengan utang dagang, masukin ke utang dagang. Nah, untuk kredit, ada potongan pembelian, memang jika ada ya, kita bisa masukkan. Kalau misalkan tidak ada, tergantung pada saat kita pembelian itu, apakah ada syarat tentang terkait dengan potongan pembelian, gitu ya. Kalau memang pada saat mungkin ingin melunasi utang, lewat dari syarat yang ditentukan, tentunya nggak dapat potongan pembelian, kan begitu. Nah, untuk kas juga ada di kredit karena pengeluaran kas. Untuk jurnalnya, ketika kita ingin melakukan penjurnalan atau mencatatnya ke dalam buku jurnal, kita bisa disesuaikan dengan transaksinya. Nah, transaksinya terkait dengan macam-macam ya pastinya dalam akuntansi penjualan. Nah, untuk yang jurnal penjualan secara tunai dulu nih ya. Kalau kita melakukan penjualan secara tunai, otomatis kita mendapatkan hak kita, ya kan, kasnya. Ya, kita mendapatkan sejumlah uang. Berarti kalau kasnya bertambah adanya di debit. Kemudian ada penjualan nih, gitu kan. Penjualan terkait dengan barang dagang. Nah, untuk penjualan kita taruh di kredit. Misalkan di sini contohnya adalah menjual barang dagangan secara tunai seharga 500.000. Nah, berarti kita bisa memasukkan kas debit 500, penjualan 500. Jadi harus balance ya. Jika kita mencatat di debit, kita juga harus mencatatnya di kredit, dan ini jangan sampai lupa. Baru nanti ini yang kita catat nanti ke bukti penerimaan kas. Kita akan masukkan ke dalam bukti jurnal daripada penerimaan kas. Nah, bukti inilah kalau misalkan di soalnya kalian kan bukti transaksi. Kalau ini kan hanya sekedar
studi kasusnya aja gitu. Jadi kalau kalian dapatnya bukti transaksi, otomatis harus dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui kira-kira jurnalnya seperti apa gitu ya. Dianalisis terlebih dahulu. Kemudian untuk jurnal penjualan kredit. Kalau misalkan ada transaksi penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara kredit itu kita memberikan yang namanya piutang gitu ya. Yang namanya piutang terhadap diri kita ataupun terhadap perusahaan kita. Kalau misalkan ada customer kita melakukan pembelian kepada kita, bagi kita penjualan gitu ya. Bagi kita adalah penjualan secara kredit, bagi mereka adalah pembelian secara kredit. Nah, bagi kita itu kita catat sebagai piutang. Bagi perusahaan kita catat sebagai piutang dagang, kalau seperti itu. Nah, piutang dagang di sini ketika penjualan kredit itu muncul, tentunya dia ada di debit karena dia bertambah tentunya ya. Penjualan sales tentunya juga ada di kredit. Jadi yang membedakan antara penjualan baik tunai maupun kredit hanya pada saat itu termasuknya kas atau piutang gitu ya. Jadi untuk penjualannya nama akunnya sama yang ada di kredit. Nah, kalau misalkan di kredit ini ada syaratnya tentunya. Nah, kemarin juga Ibu udah sempat di video yang lalu itu menjelaskan tentang syarat penjualan. Nah, untuk syarat penjualan ini kita bisa membacanya seperti ini. Ini 2/10N30 ya. Ketika nanti pada saat pelunasan, ini jurnalnya masih pada saat menjual ya, bukan pada saat pelunasan. Nah, ketika pada saat pelunasan nanti perusahaan tersebut yang membeli ini ya, yang membeli barang dagang tersebut bisa membayarkan dalam kurun waktu 10 hari mendapat potongan sebanyak 2% gitu. Dan jatuh temponya untuk pembayaran seluruhnya ada di 30 hari. Ya. Namun karena ini masih jurnal terkait dengan penjualan kredit, kita masih mencatatnya sebagai akun piutang dagang. Oke, ya. Dan dicatat di dalam buku jurnal penjualan. Piutang dagang di sini adalah masih 400. Karena ini baru hanya mencatat penjualannya saja ya, Naya, belum pelunasan. Nah, penjualan 400.000 juga. Nah, untuk selanjutnya, jurnal retur penjualan secara tunai. Retur penjualan ya, secara tunai. Kalau misalkan barang dagang yang dijual tunai dikembalikan seharga 100.000. Nah, untuk yang retur penjualan tunai, ketika ada retur atau pengembalian gitu ya barang dagang dengan transaksinya tunai, itu seperti ini jurnalnya. Ya, yang tadi Ibu bilang retur penjualan 100.000, misalkan barang dagang yang dikembalikan ya 100.000. Kemudian kas ada di kredit 100.000 juga. Jika transaksinya tunai ya. Jadi kita harus lihat apakah transaksi PT tersebut perusahaan kita pada saat kita menjual itu menggunakan bukti transaksinya apa? Faktur kah atau apa? Nah, nanti harus dilihat secara detail. Kita harus lihat juga bukti transaksinya. Biar kita tahu itu penjualannya secara tunai atau kredit. Nah, kalau secara tunai dia bisa masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Tapi kalau untuk yang secara kredit, nah seperti apa? Nih, seperti ini. Untuk jurnal retur penjualan secara kredit, ya ada retur penjualan secara kredit itu berarti pengembalian juga sama, tapi transaksinya pada saat penjualan itu adalah kredit gitu. Itu yang membedakan. Nah,
retur penjualan ini bisa dimasukkan ke debit dan piutang. Ya, piutang ada di kredit. Contohnya di sini sama, barang dagang yang dijual di kredit dikembalikan seharga 100.000 ya. Yang membedakan di sini ada retur penjualan 100.000, piutang dagang 100.000 dan ditaruhnya di jurnal umum. Jadi jangan terbalik. Ya, kalau yang ini tadi retur penjualan ya 100.000, kas 100.000. Nah, ditaruh di jurnal pengeluaran kas. Kalau untuk retur penjualan secara kredit, taruhnya di jurnal umum. Untuk jurnal potongan penjualan atau sales diskon. Nah, jika langsung mendapat potongan pada saat kita penjualan, ya, pada saat kita menjual, kita bisa memasukkan potongan penjualan di debit kas, potongan penjualan, ya, kemudian penjualan. Nah, untuk contohnya di sini, dijual barang dagang secara tunai seharga 1 juta langsung ya, diskon 10%. Nyakit dari harga ini ya, 10%-nya aja, 10 per 100 dikali dengan 1 juta berapa potongan penjualannya ya. Jadi kas 900, potongannya 100.000 dengan harga penjualannya adalah 1 juta. Kemudian jika terdapat potongan penjualan pada saat pelunasan piutang. Nah, kalau kita transaksinya ini kredit ya, karena ini ada pelunasan piutang. Jadi pada saat perusahaan itu mau melunasi, baru akan muncul seperti ini. Kas ya ada di debit, potongan penjualan sama ya, ada potongan penjualan ya sama, tapi yang membedakan kalau tadi penjualan, yang ini ada piutang dagang gitu ya. Karena terkait dengan pelunasan piutang. Jadi bukan penjualan yang muncul di sini. Oke. Kemudian contohnya menerima pelunasan piutang dagang tadi ya sama 1 juta juga. Kita bisa catatnya seperti ini. Kas 900.000, potongan penjualan 100 karena 10% ya gitu ya. Kemudian piutang dagang dikredit 1 juta begitu. Dan dicatat di jurnal penerimaan kas. Untuk transaksi terkait dengan pembelian nih sekarang. Kalau tadi penjualan, baik itu ada tunai, kredit, retur. Nah, ini pembelian. Akuntansi pembelian seperti apa? Ketika ada pembelian secara tunai, ya langsung dibayarkan gitu ya. Berarti pembelian adanya di debit. Kemudian kas adanya di kredit. Gitu. Nah, pembelian barang dagangan secara tunai itu 1 juta contohnya. Ya berarti pembeliannya 1 juta, kasnya juga 1 juta di kredit. Pembelian di debit, kas di kredit. Ini kalau tunai. Berbeda dengan kalau kita pembelian secara kredit, yang membedakan hanya pada saat di kreditnya aja. Nah, kalau tadi di debit pembelian sama persis ya, yang ada di kredit kita bisa ganti dengan utang dagang karena ini pembeliannya kredit, jadi masih ada hutang gitu kan. Contohnya, dibeli barang dagangan dengan syarat 2/10 ya sebesar 1 juta. Nah, untuk pembelian 1 juta timbul dan utang dagang 1 juta. Dicatat di buku jurnal pembelian karena ini adalah transaksi secara kredit gitu ya. Untuk jurnal yang terkait dengan retur sekarang. Retur pembelian secara tunai. Nah, kalau tadi kita udah berbicara tentang retur penjualan, nah ini adalah retur pembelian. Ketika perusahaan kita membeli barang dagangan, kemudian mungkin ditemukan adanya ketidaksesuaian, baik itu mungkin nggak sesuai dengan pesanan maupun rusak. Nah, ini termasuk ke dalam retur pembelian.
Tapi kita lihat lagi, apakah transaksinya itu tunai atau kredit. Nah, kalau pembeliannya secara tunai, return pembelian secara tunai. Kas, gitu ya. Yang timbul ada kas di debit dan retur pembelian di kredit. Nah, barang dagang yang dibeli tunai dikembalikan seharga 100. Kita mendapatkan kas 100.000 juga dan kita kembalikan barang tersebut seharga 100.000 juga. Retur pembelian. Jurnal di atas dicatat di dalam buku penerimaan kas karena tunai. Namun untuk jurnal yang retur pembeliannya secara kredit tentunya berbeda. Kalau tadi itu kas, kita bisa sini rubah yang debit itu menjadi utang dagang. Ada di debit dan retur pembelian ada di kredit. Itu aja. Dan barang dagang yang dibeli di kredit kembalikan seharga 100.000. Nah, utang dagangnya bisa 100.000. Kita masukkan. Retur pembelian juga 100.000. Dan ini dicatatnya di buku jurnal umum. Nah, jurnal potongan pembelian sekarang. Kalau yang tadi terkait dengan penjualan dan ini sekarang terkait dengan pembelian semua gitu ya. Kalau yang tadi kan semua penjualan, ini tentang semua pembelian. Setelah kita tahu tentang terkait dengan retur pembelian, ini ada terkait dengan potongan pembelian. Kalau potongan penjualan itu kan kita menjual barang dagang gitu ya. Terus nanti kita memberikan yang namanya potongan penjualan kepada customer kita. Nah, kalau ini kita membeli barang dagangan kepada supplier gitu. Kemudian kita bisa mendapatkan potongan pembelian jika memang di studi kasusnya ada ya. Nah, itu. Jadi tidak semua setiap soal itu ada. Nanti kalau misalkan kalian dapat soal ujian terus tidak ada potongan pembelian, ya tidak perlu dimasukkan gitu ya. Tapi disesuaikan aja. Kalau misalkan memang ada potongan pembelian, ya silahkan dicatat. Dan memang harus dicatat gitu. Untuk potongan pembelian, jika langsung mendapat potongan pembelian pada saat kita membeli pembelian tersebut, yang langsung dapat gitu ya. Di studi kasusnya mungkin pembeliannya secara tunai dan langsung mendapatkan. Nah, membeli barang dagang seharga 600.000 dengan potongan 5%. Ini kan langsung. Kita bisa mencatatnya pembelian ya ada di debit. Kemudian di sini ya contohnya. Pembelian ada di debit dan potongan pembelian ada di kredit bersamaan dengan kas. Nah, kalau yang tadi contohnya itu ada pembelian 600.000, kemudian ada potongannya sebesar 5% ya. Nah, 5%-nya kita hitung dulu, 5/100 dikalikan dengan 600.000, yaitu 30.000, dan sisanya hasil selisih daripada ini ya, kas yang dikeluarkan yaitu 570. Nah, cara pencatatan seperti itu. Untuk terjadi potongan pembelian, nah, pada saat pembayaran utang. Nah, kalau ini adalah transaksinya secara kredit. Kalau secara kredit, ya, tentunya kita pada saat kita membayar utang kita atau pelunasan utang kita, nah, bisa kita masukkan seperti ini caranya. Membayar utang dagang sebesar 600.000 dan ada potongan pembelian 5%. Gitu. Mungkin dari syarat ketika pembelian, syarat pembeliannya ada potongan nih 5% dalam jangka waktu sekian misalkan. Nah, kita dapat nih ya 5%-nya. Bagaimana caranya? 5%-nya dikalikan dulu dengan 600 ya. Kita tahu ya berapa besar potongan pembelian, baru kita membuat jurnalnya seperti di bawah ini. Utang dagang 600.000. Setelah kita tahu potongan pembeliannya, kita masukkan di kredit 30.000, kemudian selisihnya ya kas yang dikeluarkan ada 570. Jadi antara yang baik itu tunai maupun yang secara kredit ya, yang membedakan adalah di sini. Yang ini pembelian, yang ini utang dagang.
Tuh, dan juga di sini juga kita sama-sama mencatatnya di dalam buku pengeluaran kas. Untuk rekapitulasi ini penting ya dibikin gitu. Rekapitulasi jurnal khusus. Untuk memindahkan dari jurnal khusus ke dalam buku besar, sebaiknya dibuat terlebih dahulu rekapitulasinya. Rekapitulasi itu adalah penjumlahan secara global angka-angka dalam kolom dari masing-masing jurnal khusus, serta menetapkan kelompok yang di debit atau yang ada di kredit. Nah, kalau kita lihat nih, di sini ya, nah ini nih contoh rekapitulasi. Kita udah membuat yang namanya jurnalnya, gitu ya. Kita buat jurnalnya. Setelah itu kita buat rekapitulasi. Untuk nomor akunnya sekian, gitu ya. Berapa besarnya? Nah, kita masukkan. Dan yang ada di kredit untuk nomor akun sekian, berapa besarnya? Jadi ketahuan. Jadi pada saat nanti kita memposting ke dalam buku besar, itu jauh lebih mudah. Jadi cuman tinggal lihat nomor-nomor akunnya aja gitu, daripada kita harus menghitung lagi di sini ya. Itu lebih enaknya seperti itu. Oke, kita balik lagi dalam slide kita. Tujuan dari membuat rekapitulasi mempermudah pemindah bukuan dari jurnal khusus ke dalam buku besar yang tadi aku bilang. Kemudian menentukan jumlah-jumlah yang harus diposting. Jadi ketahuan jumlah yang harus diposting atau dipindahin itu berapa biar mempermudah kita. Nah, jadi tinggal pindahin aja dan menghindari kesalahan dari jumlah yang diposting serta menjamin kebenaran nama akun yang kita posting. Ya. Jadi lebih enak kalau kita membuat yang namanya rekapitulasi. Ini contoh daripada rekapitulasinya, bentuknya yang tadi sama. Cara membuat rekapitulasi jurnal khusus, yang pertama menjumlahkan nilai uang yang terdapat di dalam kolom jurnal khusus. Kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu ya, mau dibuat di bawah totalannya gitu ya, kemudian dipindahkan ke nomor-nomor akunnya, itu bisa. Dipindahkan nomor akun sekian yang tadi Bu bilang. Nah, kemudian jumlahnya berapa? Tinggal copy paste aja atau selnya aja yang kita copy. Kemudian tentukan perkiraan yang mau ada di debit ataupun yang ada di kredit. Nah, kita masukkan sesuai dengan dia akunnya apa dan termasuk ke dalam kolom debit atau kredit. Kita pindahkan. Kemudian memeriksa keseimbangan antara sisi debit dan sisi kreditnya tentunya ya. Nah, apakah dia sudah balance? Dari total sini nanti kelihatan udah balance atau belum. Ini contoh dari rekapitulasi. Contohnya. Ini contoh daripada rekapitulasi ya. Kalau misalkan kita ada jurnal yang namanya pengeluaran kas. Nah, ini untuk nomor akun sekian untuk kas ya, kita perlu menjumlahkan atau kita sum ya kalau dari Excel. Kita bisa sum. Nah, kalau ini kan karena bukan Excel ya. Nah, kita bisa tambah semua yang ada di kas ya, dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah. Potongan penjualan juga demikian, piutang juga demikian. Jadi sama-sama kita jumlahkan ke bawah. Kecuali jika ada banyak serba-serbi. Nah, untuk kalau misalkan ada sebuah jurnal, ya, jurnalnya itu ada banyak serba-serbinya. Nah, serba-serbinya lebih dari 5 akun. Kalau cuma 1 akun ini kan enak. Nah, kalau ada 5 akun ya kelima-limanya itu dimasukkan juga. Nah, jadi bukan dijadikan satu ya, bukan dijadikan 1 akun, bukan. Tapi kelima-limanya harus dimasukkan. Contoh, misalkan kalau yang ada serba-serbinya banyak yang Ibu lihat dulu. Kalau yang serba-serbinya, ini serba-serbinya cuma 1. Kalau serba-serbinya 1 ya tinggal dimasukkan aja gitu ya. Sendiri dia. Tapi kalau serba-serbinya banyak ya ke bawah. Nah, satu-satu per nomor akun
Nah, kayak gini nih. Ini kayak gini nih, ya. Ini serba-serbinya kan banyak. Nah, ada yang ini, apa namanya, alat tulis ya, perlengkapan tulis, ada biaya air listrik dan telepon, nah sebagainya. Nah, banyak sekali ya. Nah, kalau ini berarti harus satu-satu. Ya, dimasukkan secara satu-satu sini. Tuh, ya, ke bawah. Nah, lebih enak ya, lebih enak makanya ketika kalian bikin jurnal-jurnal ini ditambahkan di sini nanti nomor-nomor akunnya ya, nomor-nomor akunnya. Jadi ketika pada saat direkapitulasi kan ketahuan nomor akunnya beda-beda. Nah, baru dimasukkan ke sininya enak. Karena kalau yang namanya rekapitulasi itu kan dia berurut ya, berurut dari nomor akun yang paling kecil dulu sampai dengan yang paling besar gitu. Nah, itu kalau serba-serbinya banyak berarti dia harus satu-satu. Ini contohnya ya, daripada rekapitulasi. Oke, ini contoh soal aja. Kita langsung ke contoh soalnya kalian aja ya. Nah, kita langsung ke contoh soal kalian yang ada di buku modul kalian. Nah, ini ya. Di sini ada yang namanya bukti transaksi, terdiri dari bukti kas masuk, bukti kas keluar, ada faktur lagi nanti. Nah, kita akan coba lihat satu-satu. Untuk yang bukti kas masuk, ya, yang bukti kas masuk ini semua dipindahkan atau kita analisis dulu satu-satu ke dalam kita masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, Ibu lihatin jurnalnya ya. Oke, ini adalah jurnal penerimaan kas. Nah, untuk jurnal penerimaan kas, karena ini adalah akuntansi, ya tentunya kita lihat dari transaksi yang paling awal terlebih dahulu. Kalau misalnya paling awal itu adanya di 5 Januari, ya 5 Januari terlebih dahulu yang kita masukkan, ya. Nah, kita lihat. Di sini 5 Januari ada nomor BKM-nya. Di sini telah diterima kas sebesar 297 untuk keperluan penerimaan piutang PT Adikarya, faktur tanggal 25 Oktober. Nah, ini kita memasukkan. Kita masukkan tanggalnya, nomor bukti transaksinya, keterangannya bisa dengan PT, nama PT-nya biar lebih mudah. Kemudian masukkan ya kasnya 297 tadi ya. Nah, yang ada di kredit piutang dagang karena itu kan pelunasan piutang. Ya, kita masukkan. Kemudian juga begitu selanjutnya untuk yang penjualan. Nah, apakah ada bukti masuk lagi? Ini ada bukti masuk ya untuk keperluan penjualan 43750. Ya, yang mana penjualannya 25 unit CPU per unitnya 1.750.000. Ini juga dimasukkan. Jadi memang harus satu-satu. Nah, untuk penjualan silakan masukkan keterangannya penjualan dengan nomor buktinya dan tanggal jangan lupa, dan nominalnya ya, nominalnya 43.750 kas ya di debit dan ada penjualan di kredit. Seperti itu. Kemudian selanjutnya juga terkait dengan bukti kas masuk, ada di 8 Januari telah diterima kas sebesar sekian nih 229.580 keperluannya penerimaan piutang dari PT Bima Sakti, itu juga dimasukkan. Ya, si Bima Sakti jangan lupa tanggal, nomor bukti berapa, nominalnya 229.580 dan di sininya pelunasan piutang
Dan untuk semua transaksi-transaksi terkait dengan penerimaan kas secara tunai, masukkan ke jurnal penerimaan kas. Ya, jadi kayak bukti-bukti kas masuk. Nah, itu semua ya. Jadi sini pastinya BKM nih, bukti kas masuk. BKM itu bukti kas masuk. Nah, masukkan satu-satu ke dalam jurnal penerimaan kas. Setelah kita masukkan semuanya, kita bisa totalin ke bawah. Ya, totalin. Nah, serba-serbi. Kalau kita pengen ngelihat untuk total debit kredit ya, debit kredit di sini ya, bisa ditotalkan. Nah, untuk rekapitulasi ini dibuat ya, jangan lupa, karena untuk mempermudah juga dan memang diminta juga ya untuk dibuat ya. Nah, kita bisa memasukkan dari nomor akun kas. Ya, kas kan 111 tentunya. Kita masukkan terlebih dahulu yang ada di debit, kemudian ini yang ada di kredit. Ya, jangan lupa masukkan juga. Begitu juga yang ada di kredit juga seperti itu. Nah, masukkan juga. Setelah itu kita dapat totalnya. Kalau misalkan sudah dirasakan sudah balance, ya berarti ini adalah sudah benar. Setelah itu kita buat lagi jurnal yang lain ya. Kalau misalkan tadi bukti kas masuk udah, sekarang bukti kas keluar. Nah, ya bukti kas keluar. Atau kalau kalian mau jurnal penjualan terlebih dahulu, terus jurnal pembelian, itu boleh ya. Boleh berurutan, misalkan dari saya maunya jurnal penjualan dulu Bu, terus pembelian, boleh ya, tidak ada masalah. Yang penting semuanya sama-sama dicatat ke dalam jurnalnya masing-masing. Nah, ini untuk jurnal pengeluaran kas. Telah dikeluarkan kas sebesar 272.250 untuk keperluan pembayaran utang. Nah, kita masukkan juga sama jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi semua terkait juga pengeluaran kas itu ya BKK ya, bukti kas keluar. Tanggalnya jangan lupa, dari PT apa, nah, atau mungkin terkait dengan transaksinya menangani apa sih gitu, apakah pembelian alat tulis, biaya air ya, dimasukkan. Setelah itu kita masukkan berapa hutangnya ya, hutang dagang yang di debit, karena ini terkaitnya adalah pelunasan hutang. Nah, kemudian ini kas berkurang di kredit. Nah, begitu juga dengan bukti kas keluar lainnya ya, masukkan satu-satu. Bukti kas lainnya. Nah, ini bukti kas keluar. Ya, semua bukti kas keluar. Bukti kas keluar. Ini juga bukti kas keluar. Bukti kas keluar ya, masukkan, sesuaikan yang biaya air, ini ada biaya telepon ya, satu-satu nominalnya, BKK berapa, nomornya, tanggalnya, itu dimasukkan. Jadi bukti kas keluar semua. Nah, satu-satu kita masukkan ke sini, disesuaikan terkait dengan transaksinya, apakah dia pembelian alat tulis, biaya air, telepon ya. Terus juga mungkin ada yang pelunasan hutang. Terus juga mungkin terkait dengan ini ya, tanggal 20, kita lihat nih tanggal 20. Nah. Nih tanggal 20 Januari, Multimedia Company untuk Indotech, biaya angkut pembelian. Nah, terus juga di sini ada lagi tanggal 20 Januari tentang biaya lain-lain, jasa keamanan lingkungan. Nah, ini semua juga termasuk ke pengeluaran kas ya. Nah, ini tadi biaya-biaya lain-lain, pemeliharaan kendaraan juga, ada biaya gaji karyawan. Nah, itu. Kemudian membuat rekapitulasi juga sama kayak tadi. Yang tadi Ibu bilang, kalau serba-serbinya banyak, dimasukkan satu-satu per nomor akun ya. Jadi jangan dijadikan satu akun.
Kalau serba-serbinya banyak. Nah, yang satu akun itu ya, yang kalau dia punya sendiri ininya, kolomnya, kayak utang dagang, kalau ada utang wesel, kalau ada pembelian, misalkan. Itu. Kemudian kita totalkan ke bawah dari sisi debit dan dari sisi kredit. Kalau sudah betul, berarti dia sudah balance ya. Dilihatnya gimana kalau udah betul dari balance-nya. Kemudian kita lihat lagi soalnya. Nah, kita udah jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas. Nah, baru kita tinggal sisa-sisanya nih. Ada jurnal terkait dengan penjualan. Nah, penjualan. Kita lihat nih, kayak kemarin Ibu bilang. Di sini ada faktur ya, untuk penjualan-penjualan ataupun pembelian. Itu lihat faktur. Kalau fakturnya itu yang membuat di sini siapa? Nah, kalau fakturnya yang membuat di sini adalah PT kita, kalau PT kita kan PT Multimedia ya, ini PT lain ya. Nah, berarti terkait dengan pembelian. Nah, kalau pembelian barang dagang secara kredit masuknya ke jurnal pembelian. Nah, ini kalau kayak gini, ini siapa yang bikin? PT kita nih, PT Multimedia. Berarti ini adalah penjualan gitu ya. Penjualan kepada mentari atau customernya kita. Jadi kita bisa tahu dari siapa yang membuat bukti transaksi tersebut. Nah, kemudian kita masukkan juga semua terkait dengan pembelian secara kredit nanti masuk ke jurnal pembelian seperti ini nih, yang Indotech misalnya, Indotech. Nah, ini tanggal 19 ya, yang tadi nih. Ini pembelian. Ya, berapa banyaknya? 55, 750 terdiri dari apa aja? CPU sama aksesoris komputer dengan harga masing-masing adalah sekian. Di sini juga jangan lupa ada syaratnya. 10/10 ya, gitu. Kita masukkan. Nah, tanggal 19 nomor buktinya dari suppliernya siapa? Indotech. Nah, pembeliannya berapa? Nominalnya tinggal dimasukkan aja. Dan utangnya masukkan. Jangan lupa untuk buat rekapitulasinya terkait dengan pembelian dan utang dagang. Untuk pembelian hanya itu. Dan untuk yang penjualan ya ada di tanggal 10 dan tanggal 20 tuh yang tadi tuh salah satunya. Yang ini nih, ini juga nih salah satunya nih ya. Berapa banyaknya penjualannya? 262.500. Terdiri dari apa aja? Ada prosesor unit, monitor, keyboard gitu ya. Nah, kita masukkan. Nih, mentari. 262.500. Jangan lupa tanggalnya, nomor buktinya, nama pelanggannya, biar kita tahu per nama pelanggan. Nah, setelah itu baru dibuat rekapitulasinya. Nah, rekapitulasinya juga seperti yang tadi ya, kita buat per nomor akun, transaksi yang ada di debit berapa, kemudian transaksi yang ada di kredit berapa, gitu ya. Jadi satu-satu. Kalau udah, nanti kita ke jurnal selanjutnya. Jurnal umum. Nah, di sini ada jurnal umum nih. Kita lihat ya. Bukti transaksi tanggal 11 dan tanggal 20. Salah satunya aja. Tanggal 20. Kami telah mengkredit rekening saudara sebagai berikut. Penerimaan kembali 5 CPU karena rusak. Ya. Nah, ini nota kredit. Nah, karena ini adalah pembeliannya secara kredit, kita masukkan ini ke dalam jurnal umum gitu. Karena transaksinya secara kredit ya. Nah, ini kita bisa lihat berapa nomor bukti transaksinya nih. 1, tanggal 20. Nah,
4750. Ya, nih kita masukkan ya. Tanggalnya 20, nomor buktinya 1. Kemudian nama rekeningnya utang dagang ya. Kemudian ada retur pembelian. Karena ini terkaitnya dengan kita melakukan retur atau pengembalian barang namun atas pembelian kreditnya kita. Jadinya kita masukkannya ke jurnal umum. Ya, retur pembelian kita. Nah, 4750 sama juga di kredit seperti itu. Nah, untuk yang retur penjualan juga demikian, kita catat juga karena terkait dengan pengembalian barang dengan transaksinya adalah transaksi penjualannya secara kredit, otomatis kita masukkannya ke jurnal umum returnya. Gitu ya. Nah, retur penjualan berbeda nih dengan retur pembelian ya. Lihat, perhatikan. Kalau retur penjualan ada di jurnal umum tuh di debit. Ya. Kalau retur pembelian adanya di kredit. Terus yang ada di kredit, di retur penjualan ada piutang. Nah, berbeda ya. Di sini utang dagang. Karena kita mengembalikan, otomatis piutang yang seharusnya mungkin adanya di debit, jadi adanya di kredit gitu. Karena kita mengembalikan. Nah, begitu juga utang. Nah, ini utang kan harusnya juga seperti itu ya. Kalau dia bertambah adanya di kredit. Karena ini dikembalikan ya, otomatis utangnya berkurang gitu. Nah, baru kita masukkan rekapitulasi satu-satu karena berbeda ya nomor-nomor akunnya. Masukkan ada di posisi debit dan masukkan ada di posisi kredit gitu. Nah, untuk selanjutnya ya di pertemuan ke-6 ini kita ada soal selanjutnya ya, yaitu terkait dengan buku besar. Nah, di sini ada buku besar pembantu piutang dagang maupun utang dagang, ada neraca saldo ya, pertemuan ke-6 ini. Nah, untuk mengetahui apa saja buku-buku besarnya, gue akan kasih tahu nih ke kalian untuk menjadi bocoran. Kalau misalkan buku besar atau ledger yang utama, tentunya sama ya, sama buku besarnya. Tapi mungkin ada buku besar pembantu, ini sama ya satu-satu. Ada buku besar kas, surat berharga, jadi diurutkan ke bawah. Urutkan ke bawah satu-satu sesuai dengan yang ada di dalam jurnal. Yang ada apa saja ya. Kemudian jangan lupa kita lihat neraca saldo yang awal dibuka gitu ya. Nah, neraca saldo yang awal dibuka ini juga nanti dimasukkan juga ke dalam buku besar. Kita posting walaupun misalkan ada yang nggak ada di jurnal tapi ada di neraca saldo awal, ya bikin juga di buku besar gitu ya. Nanti dibikin juga di buku besarnya. Nah, dan jangan lupa untuk memasukkan saldo awal dari neraca saldo awal. Kemudian untuk yang buku besar pembantu piutang ya dan pembantu utang. Jadi ini fungsinya buku besar pembantu piutang ya, kita bisa tahu berapa besar piutang yang dimiliki ya PT Multimedia itu per nama-nama customer kita. Per nama-nama customer kita. Jadi kita bisa tahu. Jadi kita bisa lihat dari jurnal yang ada piutangnya. Pokoknya nanti lihat ya di jurnal khususnya kalian itu ada piutang itu. Nah, terus
kita masukkan. Ya, kalau misalkan memang tidak ada, nah, kalau misalkan memang di soalnya nggak ada, tidak perlu memasukkan nominalnya dari jurnal. Cukup saldo awal aja gitu ya. Nah, karena ini contohnya ada, berarti kita masukkan. Nama customer kita yang pertama PT Adikarya. Nah, kita lihat nanti di saldo awalnya di modul kalian yang paling awal itu ada. Ya, di sini nih. Nanti dilihat. Nah, ini kan ada daftar persediaan. Nah, ini ada daftar-daftar piutang ya, ada daftar-daftar piutang, ada daftar utang. Nah, ini sebagai patokan kita juga ya untuk membuat buku besar pembantunya. Nah, dari PT Adikarya ini berapa besar saldo awalnya? Kita masukkan sini ya setelah kalian menambahkannya. Ini semua nanti ditambahkan. Kemudian ada penerimaan kas. Nah, kita dapat penerimaan kas. Penerimaan kas ini kita ada kolom untuk piutang, ya kan? Nah, kita lihat PT Adikarya itu ada berapa di dalam jurnal penerimaan kas. Nah, nominalnya bisa ditaruh di sini. Ya, kalau misalkan kita udah tahu, nanti baru kita selisih. Nah, kita selisih, kita taruh di sini ya, di bawahnya boleh ya, di sini debit gitu ya. Untuk mengetahui selisihnya kita harus kurangi terlebih dahulu, lalu taruh di sisi debit. Begitu juga dengan customer kita yang lainnya. Kita lihat saldo awalnya dari yang tadi ya, dari yang ini. Nah, dari yang ini, Bima Sakti berapa? Kamu tambahin dulu. Citra Mata itu berapa? Dinamika Persada berapa ya? Satu-satu kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, kemudian baru masukkan satu-satu ke sini. Nah, kemudian ada di penerimaan kas. Penerimaan kas berapa? Ya. Untuk yang PT Bima Sakti. Ya, kalau misalkan ada macam-macam banyak nih, kalau di jurnal nih. Di jurnal. Nah, Bima Sakti ya, berapa gitu ya. Piutangnya. Citra Mata, Dinamika, Adikarya ya. Jadi satu-satu dilihatnya. Kemudian dimasukkan ke sini gitu. Kemudian jangan lupa untuk menselisihnya ya antara debit sama kredit. Setelah itu kita baru dapat saldo ya, taruh di posisi debit gitu. Dan seterusnya ya, satu-satu sampai dengan nama customer kita selesai. Nah, setelah itu Bu, kalau misalkan kayak gini nih Bu, ya kagak ada di dalam neraca saldo awal, nggak apa-apa ya, kita ada di dalam jurnal penjualan aja, nggak apa-apa, masukin aja ya, masukkan aja. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi soalnya gitu. Setiap soal kan berbeda-beda gitu kondisinya ya. Nah, ini studi kasusnya memang untuk PT Perdana sama PT Mentari ini tidak ada di neraca saldo awal. Berarti ini customer baru buat kita. Ya, kemudian setelah kita membuat yang namanya buku pembantu piutang, kita juga membuat buku pembantu utang. Nah, kalau tadi customer berarti ini adalah supplier ya. Kita membuat per nama-nama suppliernya kita. Dilihat juga dari saldo awal tentunya ya. Kalau utang kan kita bisa lihat dari jurnal sini ya, jurnal pengeluaran kas kita. Ada yang dari jurnal pengeluaran kas ya, ada utang dagang di sini di debit ya.
Kita bisa masukkan dari situ, kita juga bisa masukkan juga dari neraca saldo di awal. Nah, kalau ada utang lagi yang lain, nah ini utang dagang di kredit ya. Nah, Indotech itu. Nah, boleh dimasukkan sesuai dengan seperti ini ya. Disesuaikan dengan apa yang ada di dalam jurnal. Ada yang di jurnal pengeluaran kas maupun ada yang di jurnal penjualan mungkin ya, atau jurnal umum. Nah, tergantung. Apa ada jurnal pembelian? Nah, kalau ini lengkap dia, ada di jurnal, kalau Indotech ya tadi ya, ada di jurnal pengeluaran kas, ada di jurnal umum, ada di jurnal pembelian, dan itu semua sama-sama harus kita masukkan satu-satu. Kita pindahin, gitu. Baru nanti kita totalkan debit kreditnya. Ya, kalau misalkan ternyata sama nih ya, diselisih, ya berarti ini udah habis gitu ya. Kita selisih jadinya kosong, berarti strip atau 0 gitu ya. Kalau habis nggak apa-apa, 0 berarti dia udah selesai utang. Kita punya utang sama Indotech berarti udah selesai. Kalau utangnya udah habis kayak gini nih, ini berarti habis nih ya. Udah habis. Berarti utangnya sudah selesai. Itu sudah dibayarkan. Setelah kita membuat buku besar pembantu piutang dan utang, kita bikin yang namanya neraca saldo. Neraca saldo kita bisa mengurutkan terlebih dahulu ya, nomor-nomor rekeningnya ke bawah kita bikin dulu sampai dengan selesai. Nama-nama rekeningnya juga demikian, biar mempermudah kalian ya. Golongkan juga aktiva tetap, aktiva lancar, utang lancar, biar lebih mempermudah kalian pada saat nanti kalian membuat neraca lajur. Nah, baru nanti kita masukkan satu-satu ya, bisa satu-satu seperti ini, atau mungkin mau copy selnya kita copy ya, boleh. Jadi itu macam-macam caranya, tergantung kalian. Nah, baru nanti setelah kalian sudah memasukkan satu-satu ya, termasuk akun pendapatan beban udah selesai semuanya ya, kayak beban-beban, baru nanti kita totalkan ke bawah ya, apakah sudah sama atau belum. Kalau seandainya ditemukan kok saya berbeda ya Bu, kita balik lagi ke step yang sebelumnya. Apakah di buku besarnya ada kesalahan ya, kita bisa lihat apakah di jurnalnya ada salah gitu. Berarti kalau ada kesalahan kita bisa memperbaikinya. Itu aja ya yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.